Fun fact-nya adalah jawaban-jawaban seperti ini ditolak oleh pemberi beasiswa. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang lagi di channel YouTube Wandi Jafari. Berbicara tentang kuliah di luar negeri gitu ya. Ketika interview, kalian pasti akan menghadapi pertanyaan kenapa harus kuliah di luar negeri. Mungkin dari teman-teman semua ini punya jawaban masing-masing. Kenapa teman-teman kemudian ingin kuliah ke luar negeri gitu ya. Bahkan harus spesifik nih ke negara ini. Bisa dipikirkan dulu apa alasannya harus kuliah di luar negeri. Itu ya, aku tunggu. 3, 2, 1. Oke, ini akan aku sebutin satu-satu alasan-alasan ter-mainstream ketika ditanya kenapa harus kuliah di luar negeri. Pertama, ingin mencari pengalaman gitu ya. Banyak sekali ya para scholarship hunter, teman-teman yang memang bercita-cita ingin kuliah di luar negeri, menjawab pertanyaan ini dengan jawaban ingin mencari pengalaman gitu. Ya sah-sah saja sih sebenarnya untuk menjawab ingin mencari pengalaman gitu ya. Karena kemanapun kita pergi, pasti akan mendapatkan pengalaman gitu ya. Kemudian ada jawaban lain, misalnya ingin belajar bahasa asing. Misalnya teman-teman pingin kuliah ke Jepang. Alasan kenapa harus kuliah di Jepang? Ya ingin belajar bahasa Jepang. Ya gitu ya. Jadi ada juga yang mention bahasa-bahasa tertentu gitu ya, menjadi tujuan untuk kuliah di luar negeri gitu. Kemudian juga ada jawaban lain. Ingin mengetahui budaya negara lain gitu ya. Nah, ini menjadi alasan juga. Kemudian juga ada yang menjawab, karena suka tantangan. Karena suka tantangan hidup di luar negeri. Nah, itu menjadi jawaban yang mainstream gitu ya. Yang mungkin sering kita dengar ketika ditanya atau berhadapan dengan pertanyaan ini. Kenapa harus kuliah di luar negeri? Dan pastinya ketika seleksi beasiswa, ketika sesi interview, pihak sponsor pasti akan menanyakan ini. Kenapa kamu ingin kuliah di luar negeri? Gitu. Fun fact-nya adalah jawaban-jawaban seperti ini ditolak oleh pemberi beasiswa. Kenapa? Karena jawaban seperti ini tidak terlalu kuat untuk meyakinkan mereka menerima kamu sebagai penerima beasiswa luar negeri. Oke, akan kita bahas satu-satu. Lantas jawaban seperti apa sih yang diterima oleh pemberi beasiswa ketika mereka menanyakan kenapa harus kuliah di luar negeri? Yang harus kalian ketahui sebelum memulai untuk hunting kampus, hunting beasiswa luar negeri adalah alasan yang memang benar-benar melatar belakangi kenapa sih kalian itu memang benar-benar harus pergi ke luar negeri untuk belajar. Kalian harus menemukan strong why kalian kenapa harus pergi ke luar negeri untuk belajar. Jadi jawabannya adalah strong why. Find your strong why. Alasan-alasan yang tadi yang kita sebutkan di awal itu ternyata tidak cukup kuat. Gak ada pihak gitu ya yang mau secara cuma-cuma ngasih uang, ngeluarkan uang untuk menyekolahkan orang lain gitu ya. Cuman karena alasannya pengen mencari pengalaman, pengen belajar bahasa asing, suka tantangan. Tidak ada pihak yang mau memberikan uang untuk alasan-alasan seperti itu. Jadi find your strong why. Jadi aku mau mencoba untuk menjelaskannya berdasarkan apa yang aku lakukan ketika menyusun aplikasi beasiswa. Jadi strong why ini akan direfleksikan di dalam esai-esai yang kalian tulis ketika melamar beasiswa gitu ya. Karena ketika melamar beasiswa pasti kita disuruh menulis banyak sekali esai gitu ya. Ada autobiografi, ada study plan gitu ya, dan esai-esai yang lain gitu. Nah, strong why ini dituangkan ke dalam esai-esai tersebut. Kita coba untuk merincikan strong why itu dari case-nya aku gitu ya. Kenapa kuliah di luar negeri? Pertanyaan itu. Aku menjawab, karena banyak tersedia beasiswa luar negeri. Aku berasal dari kalangan yang memang kalau mau kuliah ke luar negeri ya harus dengan beasiswa. Yang artinya secara finansial memang membutuhkan support, jadi tidak bisa membiayai diri sendiri untuk belajar di luar negeri gitu ya. Dan karena bidangku adalah bidang remote sensing gitu ya, aku menjelaskan kalau bidang remote sensing atau bidang penginderaan jauh di Indonesia itu masih belum terlalu bagus. Ini menjadi alasan kenapa aku harus belajar keluar gitu, supaya mendapatkan kualitas pendidikan dalam bidang ini yang lebih baik gitu dari
negara saya gitu ya. Dan ini sudah cukup kuat untuk dijadikan alasan kenapa harus kuliah ke luar negeri. Kemudian aku mencari tahu nih, di Asia, negara mana saja sih yang bidang remote sensing-nya sudah maju gitu ya. Ternyata negara Taiwan ini muncul nih salah satu kandidat kuat gitu ya, yang bisa dijadikan tempat untuk belajar bidang remote sensing gitu ya. Sudah mengerucut nih, yang tadinya kenapa harus kuliah ke luar negeri, menjadi kenapa harus Taiwan gitu ya. Sudah ada jawabannya, karena Taiwan menjadi salah satu negara yang teknologi penginderaan jauhnya bagus. Kemudian aku mencari tahu lagi nih, setelah beberapa riset gitu ya, melalui internet, nah ternyata muncul satu kampus gitu ya, yang memang leading di bidang ini, yaitu National Central University, NCU gitu ya. Kampus NCU ternyata leading, bagus di bidang remote sensing-nya. Itu alasan yang dimunculkan ya, dituangkan di dalam essay gitu. Yang tadinya kenapa harus kuliah ke luar negeri? Ya karena bidang saya di Indonesia belum terlalu baik gitu ya. Kemudian kenapa harus ke Taiwan? Karena Taiwan menjadi salah satu negara yang memiliki teknologi yang baik di bidang penginderaan jauh. Kemudian kenapa harus NCU? Karena NCU salah satu kampus yang leading di Asia dalam bidang penginderaan jauh gitu ya. Kemudian karena ingin dibimbing langsung oleh Profesor X gitu ya. Jadi boleh saja memunculkan nama profesor ya. Tentunya kalian sudah melalui riset gitu ya, bahwa profesor ini bidang risetnya, publikasinya, penelitiannya itu memang cocok dengan minat kalian. Munculkan nih, karena saya ingin dibimbing langsung oleh Profesor X yang expertise di bidang ini, di bidang riset ini, di area riset ini gitu ya. Yang menjadi area riset yang memang kalian minati gitu. Alasan seperti ini yang diinginkan oleh sponsor beasiswa gitu ya. Dan inilah yang aku jadikan my strong why kenapa harus kuliah di luar negeri. Nah, jadi ketika seandainya gitu ya, aku ada di sesi interview beasiswa, ketika ditanyakan kenapa harus kuliah di luar negeri, maka aku akan menjawab jawaban-jawaban yang tadi, my strong why tadi. Jadi, jawaban-jawaban ingin mencari pengalaman, ingin mencari jaringan, ingin mendapatkan tantangan, nah itu bisa dikesampingkan dulu gitu. Kalian harus menjawab jawaban-jawaban yang diplomatis gitu ya, yang memang kuat gitu, untuk meyakinkan pemberi beasiswa agar menerima kamu sebagai penerima beasiswa luar negeri. Seperti itu. Nah, tentunya dalam menyusun strong why ini nggak sekali jalan gitu. Kalian perlu riset gitu ya. Kalian perlu melis, kalian perlu berpikir, kalian perlu merenung untuk menyusun ini semua. Kalau kalian masih malas untuk memikirkan your strong why, masih malas untuk riset, masih malas untuk menulis, bikin brainstorming tentang strong why-nya kalian, berarti kalian belum cukup siap untuk kuliah di luar negeri gitu. Karena satu hal yang harus kalian tahu adalah perjuangan untuk mendapatkan beasiswa belum apa-apa dibanding ketika kalian sudah berada di luar negeri dan menjalankan hidup sebagai mahasiswa master atau mahasiswa PhD di luar negeri gitu ya. Oke, jadi itu saja video kali ini tentang alasan kenapa harus kuliah di luar negeri. Bagi teman-teman yang punya request, pertanyaan, atau masukan terkait video ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel ini, supaya yang punya channel tidak malas untuk konten. Oke, cukup sekian video kali ini. See you in the next video.